Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sehat ya? Oke, sudah lapar? Belum? Oke, baik. Perkenalkan saya Bu Santi, biasanya dipanggil Bu Aldi gitu ya. Jadi suami saya yang imut lucu, agak gendut sedikit tapi sekarang agak singset. Pastor Aldi gitu ya. Jadi hari ini saya dapat kepercayaan untuk sharing firman dengan teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya, Pak, saya lihat ini bajunya bagus-bagus yang dipakai. Tadi pagi ada nggak yang mengalami kondisi perang batin mau pakai baju apa? Ada nggak? Ada yang angkat tangan. Saya mengalami biasanya sama suami saya, kalau dia mau pergi, maka tempat tidur itu akan penuh dengan baju-baju yang tidak jadi dipakai. Nah, tahukah teman-teman, apa yang lintas di mulut kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, itu semua terlintas dari pikiran. Nah, minggu lalu, bulan ini kita juga belajar tentang self-image. Pastor Aldo kemarin saya nonton sermonnya gitu ya, tapi sayang cuma 1 menit ya, harusnya panjang gitu ya, supaya saya tahu apa yang harus saya katakan gitu ya. Nah, Pastor Aldo ngomong tentang self-image. Pernahkah teman-teman mikir, aku nih udah dengar, aku nih self-image-ku itu harusnya di dalam Tuhan. Aku tuh sudah ditebus, aku sudah diperbaharui. Tapi kok kenapa aku terus mempertanyakan atau aku selalu ragu dengan hidupku sendiri, dengan situasiku sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pikiran. Karena apapun yang keluar, output dari hidup kita, itu semua mulanya dari sini. Tidak mungkin tiba-tiba, oh saya bisa, saya punya self-image yang baik di dalam Tuhan, Yesus telah menebus kita. Kalau di sini tidak ada yang ditanam. Jadi kita itu diciptakan bukan robot. Kita semua diberikan kehendak bebas. Kita semua punya kemampuan untuk memilih, saya mau percaya kata Pastor Aldo atau tidak. Saya mau percaya image saya diperbarui oleh Tuhan, saya sudah ditebus atau tidak sama Tuhan, itu saya yang tentukan. Saya menentukan mulut saya harus ngomong apa. Saya yang menentukan saya harus berpikir apa. Saya yang menentukan saya harus bertindak apa. Sehingga penting sekali kita tahu apa yang harus masuk ke dalam pikiran saya. Saya harus nonton apa, saya harus dengar apa, saya harus mendengarkan siapa. Nah, saya mau ajak kita semua baca ini ayat kesukaan saya, ini favorite ini Bible verse saya. Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kalau dalam bahasa Indonesia di situ dibilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam versi ini dia bilang gini, hati-hati dengan cara kamu berpikir. Jadi hati itu diterjemahkan sebenarnya itu adalah mind, bagaimana kamu berpikir. Karena hidupmu itu ditentukan oleh cara kamu berpikir. Nah, di dalam Amsal itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga, akan terpancar hidup. Pernah lihat nggak orang yang setiap kali ketemu wajahnya nggak enak dilihat? Kalau ditanya gimana hidupmu? Gitulah gitu kan. Saya dalam minggu ini nih ketemu orang, setiap kali ketemu ya ibadah nih ya. Gimana kabarmu? Capek. Gimana kabarmu? Exhausted gitu kan. Gimana kabarmu? Aduh, lihat wajahnya aja saya nggak kepengen lihat. Bener nggak? Ada nggak teman-teman ngalamin itu? Ketemu wajahnya aja lihat, aduh kok kalau ketemu dia aku jadi turun moodku. Nah, mungkin ada sesuatu dalam penjagaan pikirannya.
Kalau setiap kali orang ketemu tidak ada kehidupan yang keluar dari hati kita, coba cek gimana cara kita berpikir. Nah, ayat ini ngomong 3 hal. Amsal 4 ayat 23. Pertama, jadi ini, be careful what you feed your mind. Hati-hati dengan apa yang kamu masukkan inventing dalam pikiranmu. Karena itu menentukan apa yang keluar. Nah, 3 hal ini coba kita lihat ya. Amsal 4 ayat 23. Pertama, yang dia katakan next adalah 1. Berjaga-jaga. 1 kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bahasa Inggrisnya be careful. Jadi pertama, jaga-jaga. Berjaga-jaga tuh dengan apa? Segala kewaspadaan. Jadi cuma bukan kayak kita cuma jaga, udahlah jaga aja, jaga hati. Kan katanya jaga hati. Enggak. Sama seperti teman-teman kalau pergi ke tempat rame yang kita tahu di situ banyak rampok. Apa yang kita lakukan dengan dompet kita dan tas kita? Kita masukin paling dalam, kita tutupi dengan jaket, terus kita tutupi lagi dengan jaket lagi, terus kita jalan. Saya pernah sama suami saya ke satu tempat, kita tahu itu banyak rampok, kita taruh di sepatu uangnya gitu kan. Separuh taruh di sini karena kita butuh cash gitu. Kalau suami saya dia taruh tas, dia tutupin jaket lagi 2 kali. Jadi sewaspada itu. Tidak sekedar hanya oh ya udah jaga dompet ya udah, tapi dompetnya dipegang kemana-mana, orang dengan gampang merampas dompet kita. Jadi pertama berjaga dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, terpancar kehidupan itu hanya sekedar info. Teman-teman, ya itu sama seperti advertisement. Kalau kalian jaga-jaga, kalian akan terpancar kehidupan. Itu akan sekedar hanya info. Tidak akan pernah kalian alami karena kalian tidak pernah sungguh-sungguh berjaga-jaga. Jadi itu 3 hal yang kita lihat dari ayat ini. Nah, ada banyak orang yang ngomong ke saya, saya itu sudah tahu firman, saya dari kecil Kristen, saya udah cukup kuat kok, ngapain saya harus jaga-jaga? Ngapain saya harus jaga mata, jaga hati? Saya bisa kok filter sendiri. Gitu. Hati-hati, apa yang masuk itu akan menentukan apa yang keluar. Kalau kita merasa cukup jago, perhatikan kenapa orang mau bayar di televisi, advertisement per detik itu ratusan juta loh. Untuk kita cuci otak kita, membeli rinso, membeli barang tertentu. Itu untuk ngedrive attitude kita karena cara berpikir yang diubah. Nah, kita mau lihat gitu ya. Kalau saya kasih contoh gitu ya, next di dalam sini, kamu tidak akan pernah bisa narik uang kalau kamu sendiri tidak pernah deposit uang. Kamu hanya bisa narik sampah dari mulutmu, dari pikiranmu, dari kata-katamu, dari sikapmu, kalau kamu hanya pernah numpuk sampah. Jadi orang yang selalu keluarnya sampah, hati-hati, siapa tahu memang inputnya sampah. Karena itu selalu garis lurus. Kamu gak pernah pikir, aku mau narik uang, kok gak ada uang? Ya gak pernah kamu tabung uang di situ. Jadi apa yang masuk, itu selalu menentukan apa yang keluar. Nah, kalau kita ngomong gitu ya, wah kalau misalnya seperti itu, berarti saya adalah produk pikiran saya hari ini. Benar? Dan cara berpikir kamu hari ini itu akan menentukan kamu di masa depan. Mau jadi apa kamu? Karena apa yang kamu masukin itu yang akan keluar. Nah, saya juga dengar kemarin Pastor Aldo sempat bahas ayat ini di Amsal 23 ayat 7. Firman Tuhan bilang gini, sebab seperti orang yang selalu membuat perhitungan dalam hatinya, begitulah dia. Berarti Anda adalah apa yang Anda pikir. Firman Tuhan aja ngomong gitu. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda bilang saya ini produk gagal, maka Andalah itu. Kamulah produk gagal. Kalau kamu bilang saya selalu gagal dalam keuangan, itulah yang akan terjadi. Karena itu input yang akan selalu masuk di dalam
di dalam otak kita. Nah, karena saya baca beberapa artikel, saya ketemu ada namanya terapi kognitif behavior therapy. Ini ilmunya ibu kita, Marci di sini. Jadi ada yang namanya kognitif behavior therapy. Jadi dia bilang gini, dalam tahun-tahun ini ada terapi yang dibuat khusus untuk mengurai masalah akibat salah berpikir. Pernahkah kita temukan orang yang mental illness, orang yang insecure, orang yang stres, orang yang vertigo berat, itu mulainya dari sini. Coba perhatikan, orang yang sampai sakit mah. Karena dulu saya sakit mah, jadi saya tahu gimana rasanya. Setiap kali saya memikirkan hal tertentu, itu langsung nembus ke mah saya. Langsung rasanya sakit sekali. Terus kalau dibuahi, tidak diikutin gitu cara berpikirnya, tidak tidur berhari-hari akan jadi vertigo. Vertigo yang terus menerus akan jadi mental illness. Karena cara berpikir yang keliru. Nah, orang dunia aja bilang bahwa ada terapi cara berpikir namanya cognitive behavioral therapy. Coba teman-teman cari. Jadi kalau ada yang punya masalah itu bisa langsung coba ke sana. Cuma ini firman Tuhan udah ngomong. Jadi kecanduan, pornografi, adiktif yang lain itu semua mulai dari sini. Nah, kehidupan yang kita jalani saat ini memang adalah cerminan dari cara kita berpikir. Percaya atau tidak, itu selalu connect dengan kita. Nah, pertanyaannya kepada teman-teman semua. Apakah kalian suka dengan cara berpikir kalian? Pertanyaan lainnya adalah, suka nggak dengan kehidupan yang kalian jalani hari ini? Kalau nggak suka, berarti kamu harus mulai merubah cara berpikirmu. Waktu saya mempersiapkan sharing ini, saya sendiri tertemplak. Karena pada saat saya cek gitu ya, apakah saya punya pemikiran-pemikiran negatif yang kalau itu terjadi tertentu, itu yang keluar. Pernah gak kalian ngerasa, saya ini kok kayak senggol bacok ya, orang senggol dikit saya langsung emosi gitu kan. Giliran ada orang yang ngomong tentang prestasi seseorang, saya akan memilih gak dengar. Tapi giliran orang ngomong, kamu tahu gak, dia kemarin tuh lagi ngampain ini loh, dia ada bikin ini loh, dia bikin kesalahan ini ya, itu yang masuk. Nah, kenapa kok ada kecenderungan kita lebih ke negatif? Ada kecenderungan kita lebih ke insecure, ada kecenderungan kita lebih gak confidence, selalu negatif. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kita? Nah, ternyata cara kita berpikir itu sangat connect dengan apa yang firman Tuhan kasih. Nah, saya mau sharing sesuatu. Kenapa kok kita sampai seperti itu? Saya percaya ya, karena saya di akademis, saya tahu dan saya yakini bahwa firman Tuhan itu selalu selaras dengan ilmu dunia. Tidak pernah enggak. Karena sumbernya satu, Tuhan. Berarti kalau dia kasih pewahyuan pada orang ini untuk menentukan atau menemukan sesuatu, itu pasti ada tertulis di dalam firman. Nah, coba kita lihat ya. Kalau misalnya kita ngomong bahwa, oh tiap hari kita punya masalah dalam pilihan. Nah, kita harus sadar bahwa tiap hari otak kita itu berperang. Kita harus sadar bahwa otak kita ini adalah ladang perang gitu ya. Jadi kalau digambarnya, ini nih battleground, ini battlefieldnya kita nih, otak kita. Hari ini aku pakai baju apa? Sampai di sini aku duduk di mana? Betul? Mau duduk di sini, mau di sana atau di sana? Aku duduk di sampingnya siapa? Kalau duduk di tengah. Oke kan? Habis itu kalau habis ini firman aku mau kemana? Aku ke kiri, ke kanan pulang atau mau ngobrol sama siapa? Kalau ngobrol sama ini apa kata si itu? Soalnya si itu gak suka sama si ini. Gitu kan? Terus habis itu pas pulang aku makan apa ya? Makan bakso atau gak usah makan bakso? Aku makan sama siapa? Terus giliran pulang ketemu Pastor Aldo, Kaniki. Salaman, pas dia lagi sibuk dia salaman orang lain. Mikir dong, kok dia gak perhatiin aku? Sebelum ambil keputusan itu, ada pikiran, pasti ada pikiran. Kayaknya dia memang gak lihat.
Tetapi ada pikiran, mungkin dia tidak mempedulikan aku. Itu semua perang. Pada saat Anda memutuskan bahwa dia memang tidak peduli sama aku, berarti Anda memilih untuk pikirin itu. Tuh sampai itu, pulang, sampai rumah, ketemu orang tua, Anda mikirin, mau kasih salam apa ya? Shalom, selamat siang, atau langsung masuk. Itu kan di kepala. Jadi setiap hari kita itu punya perang di dalam otak kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai anak Tuhan kadang tidak tahu bahwa pikiran kita itu adalah ladang perang. Nah, karena suami saya suka nonton film mafia, saya menjadi ngerti. Kalau kamu mau serang musuh dan gampang menaklukkan musuhnya, cari waktu dia lengah. Waktu dia nggak sadar bahwa dia sedang perang. Coba kita nonton film-film. Pada saat orang lagi minum-minum, merayakan tahun baru, tiba-tiba itu terjadi penyusupan, perang, semua mati, dibantai. Kita nggak sadar bahwa kita sedang perang. Nah, itulah keadaan kita, kebanyakan orang Kristen. Kita nggak sadar bahwa ini adalah ladang perangnya iblis. Karena kita nggak sadar, kita nggak pernah berjaga-jaga. Karena kita nggak berjaga-jaga, kita gampang jatuh. Meskipun firman udah datang berkali-kali, kita gampang jatuh. Nah, firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan bilang gini. Perjuangan kita bukanlah pacar kita, orang tua kita, bukanlah musuh kita, tetapi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, jadi bukan manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat. Jadi perang kita, musuh kita yang ada di kepala kita itu adalah menghadapi si jahat. Terus kalian ngomong, Kak Santi lebay, gitu, si jahat lebay banget. Bener loh, dia memang kepengen kamu underestimate dia. Pada saat kamu underestimate lawan, lihat aja, karena saya lagi nonton Inter Miami, jadi fans Inter Miami tiba-tiba. Gak pernah nonton bola tiba-tiba nonton Inter Miami. Kamu lihat Inter Miami dari paling yang bawah gitu kan, sekarang naik. Saya yakin pada saat dia mulai lawan dengan klub yang lain mungkin underestimate. Mungkin tidak terlalu berjaga-jaga. Alah, level bawah kok gak usah lah disiapin. Ternyata dia gol terus karena dia mempersiapkan diri, dia mau nyerang. Nah, itu yang terjadi. Kita nggak sadar bahwa kita ini sedang under attack, sedang diserang tiap hari. Nah, iblis tujuannya adalah satu, steal, kill, destroy. Yohanes 10 ayat 10. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan mimpimu, hubunganmu, keluargamu, keuanganmu. Apalagi, dia datang untuk stop kamu. Dia datang untuk memberhentikan kamu untuk mencapai apa yang Tuhan ciptakan dari awal di kamu. Tadi kan ngomong, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terus bilang, Tuhan engkau memilihku sebelum ku ada. Tuh kan? Nah, Tuhan memilih sebelum ada supaya apa? Melakukan rencananya dalam dunia ini. Iblis stop kamu. Jangan lakukan. Dia nggak mau. Karena dia takut bahwa rencana Allah akan tergenapi. Terus yang ketiga adalah dia menahan kamu, melahap kamu, menelan kamu. Ayat itu bilang iblis itu seperti singa yang mengaum, siap untuk menelan. Jadi yang iblis lakukan itu tiap hari tujuannya hanya untuk 3 itu. Nah, caranya gimana? Coba, ada nggak teman-teman? Ini kok kayak kuliah ya. Ada nggak teman-teman yang tahu gimana caranya iblis curi, bunuh, melahap, memberhentikan kamu dari rencana Tuhan? Ada nggak yang tahu? Caranya gimana? Dengan intimidasi. Pastor Marci bilang intimidasi. Pastor Yohan bilang apa? Kalau dapat saya kasih Indomaret voucher 50 rupiah. Enggak. Apa? Dengan bully. Ada lagi? Absen? Song leader kita. Kira-kira iblis strateginya apa?
untuk melakukan itu? Dari belakang boleh? Caranya adalah, ini cara yang dari dulu dia lakukan di Adam dan Hawa, di Yesus, sampai sekarang masih works yo. Yaitu caranya lengah. Caranya adalah melempar kebohongan. Jadi dia ngelempar isu bohong. Iblis datang ngomong ke Hawa, kamu tahu nggak? Tuhan itu sebenarnya kalau kamu bisa jadi seperti, kamu makan buah yang baik dan jahat ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Bohong. Ngomong ke siapa lagi? Kain dan Habel. Dia ngomong ke Kain, persembahanmu itu nggak dipedulikan oleh sama Tuhan. Kamu nggak disayang sama Tuhan, mendingan kamu bunuh aja. Dia menanamkan kebencian, padahal sebenarnya Tuhan itu nggak benci, Tuhan nggak nolak. Apalagi dia ngomong kepada Rahel, supaya Rahel ngomong kepada siapa? Ribka. Ribka, kayaknya si suamimu, yaitu Ishak, dia kayaknya nggak mengasihi anakmu deh, si Yakub. Dia kayaknya mau kasih kesulungannya kepada si Esau, mendingan kamu curi aja. Dia memanipulasi otaknya si Ribka supaya Ribka berpikir seperti itu. Sampai Yesus pun dia manipulasi Yesus nggak? Dia bohong nggak? Yesus lagi puasa, dia bilang, Yesus, kalau kamu mau, kamu bisa merubah loh, itu batu-batu itu jadi roti. Terus Yesus bilang apa? Kamu harus tahu, firman bilang, orang tidak hanya hidup dari roti. Terus dia uji lagi yang kedua, sampai terakhir dia uji bilang, Yesus aku tahu anak Allah, kamu turunin aja. Jatuhkan dirimu bumbungan bait Allah, kamu pasti akan ditadang sama malaikat. Jadi dia selalu menyusupkan kebohongan. Dia selalu mengucapkan kebohongan. Nah, saya mau lihat, kalau misalnya, ini ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, itu tadi ya, dia mengaum-ngaum mencari kesempatan untuk menelan. Nah, contoh yang saya suka alami ya, misalnya, dan teman-teman mungkin ada yang sering alami. Kalau berhasil, iblis datang bilang gini, wih sukses ya, berhasil Pak Yohan. Tapi kayaknya itu karena kerja kerasmu deh. Kayaknya kalau kamu naik terus memang karena kamu pantas, kayaknya kamu gak butuh Tuhan. Nanti kalau kamu gagal, dia akan bilang, gagal lagi, ngapain sih kamu ke gereja? Mendingan gak usah ke gereja, percuma, Tuhan gak ada berkat. Kalau kamu jatuh dalam pornografi, dia bilang apa? Menjijikan banget sih dirimu, kamu gak layak ke gereja. Tapi kalau kamu berusaha untuk kuat dari pornografi, apa yang terjadi? Dia ngomong, sok suci lu, semua orang nonton kok, kamu aja gak nonton. Kamu bisa kok, kamu kan anak Tuhan, pasti bisa mencobai dirimu. Jadi selalu dia itu tanamkan kebohongan. Nah teman-teman tahu gak, kebohongan yang dilakukan terus-menerus itu bisa jadi kebenaran. Ada yang namanya, coba next ya. Ini ada teori yang namanya ini. The illusory truth effect. Jadi dia bilang, ulangilah kebohongan sesering mungkin, maka dia akan menjadi kebenaran. Nah ini teori dasarnya propaganda, nasi. Teorinya adu domba. Dia ngomong, sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Nah kita sebentar lagi kan mau ada pemilu. Bentar lagi akan ada kebohongan yang diulang-ulang sehingga kita pikir itu benar. Saya kemarin nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Terus habis itu ada satu tamu ya. Nah tamu ini saya tahu dengan pasti bahwa dia itu adalah statusnya trans. Tetapi dia sangat tidak mau terima itu. Aku perempuan seutuhnya, betul kan? Kalau teman-teman nonton. Sampai saya bilang sama Kak Aldi, suami saya, wah ini udah gila ini. Udah denial tingkat tinggi. Dia sampai, karena diulang-ulang kebohongan itu terus menerus, dia sampai menganggap itu kebenaran. Meskipun itu fakta. Nah itu menjadi sangat bahaya. Makanya setan itu selalu pakai
yang berulang-ulang. Nah, saya mau connect ini karena saya cukup penasaran ya. Kenapa ya kebohongan itu? Masalahnya kita tahu itu bohong, tapi kenapa kita selalu jatuh dalam kebohongan? Betul nggak? Kalau mikirin itu saya pikir, oh berarti lie detektor saya rusak. Detektor kebohongan saya di dalam saya nggak kerja. Karena saya dengan gampang dimanipulasi. Nah, cuma tuh saya nanya lagi, tapi Tuhan gimana caranya kok sehingga saya tuh bisa begitu, supaya saya bisa paham firman. Nah, saya ketemu ada satu bukan cerita, ini fakta. Cara otak kita bekerja supaya kita bisa paham firman. Coba kita lihat ya, cara otak kita bekerja, next. Oke, ini ada satu kata yang saya suka ketemu orang gitu ya. Saya ini ada korban gitu. Dia bilang, if you feel like a victim, you will think like a victim and direction of your life could be one of misery. Kalau kamu itu adalah, kamu merasa kamu korban, kamu pasti akan selalu bertindak sebagai korban. Tidak salah, hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Oh ya, ini salah satu yang saya ketemu sendiri, ada 14 tahun, ada teman saya konseling sama saya dengan cerita yang sama, lalu dia bilang saya adalah korban. Tidak salah, memang benar hidupmu penuh penderitaan setiap hari. Karena kamu memikirkan bahwa kamu adalah korban, kamu bukan pemenang. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Oke, next. Nah, jadi pertanyaannya apa yang kita bisa perbuat untuk mengatasi masalah pikiran ini? Apa sih sesungguhnya yang harus kita lakukan? Nah, kita harus tahu cara otak kita bekerja. Coba kita lihat ya. Nah, satu itu ya, otak kita bekerja, ini kan saya lihat ya, ada biru, ada merah. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, pertama kita harus tahu bahwa tiap hari otak kita tuh berperang. Itu harus sadar. Jadi pada saat Anda memutuskan untuk bicara tertentu, misalnya orang kasih salam, orangnya tuh kamu gak sukai. Terus habis itu kamu mau nyalam balik. Kamu tahu otakmu tuh mikir kamu harus ngomong apa. Itu perang. Terus yang kedua, kamu harus sadar kalau dalam perang itu hanya dua opsi. Kalau kamu kalah atau kamu menang. Nah, kalau kamu menang, kamu berarti keluar sebagai pemenang. Kalau kamu kalah, berarti pikirannya itu yang menguasai kamu. Jadi kalau sampai kamu nyerah dengan negativity, berarti negativity itu akan mengontrol kamu, mendominasi cara kamu berpikir. Nah, coba kita lihat. Pikiranmu itu akan menjadi raja atas kamu akan menjadi budak dari pikiranmu, kemudian dia akan memenjarakan kamu. Pernah nggak teman-teman berpikir, atau saya juga sempat berpikir, aku kayaknya nggak mungkin berhasil deh. Kayaknya aku nggak mungkin deh sampai di level itu. Kayaknya cuma itu saja. Atau cuma berpikir kayaknya aku akan selalu punya masalah percintaan. Aku akan selalu gagal. Atau berpikir kayaknya memang aku udah ditakdirkan sial. Apapun yang aku lakukan pasti berakhir ricuh. Atau mungkin ada yang berpikir aku memang tidak akan pernah berhasil dalam keuangan. Orang tuaku sial, aku juga akan melanjutkan. Aku dikutuk. Nah, kamu memenjarakan dirimu sendiri. Karena kamu kalah perang. Pikiran itu pas masuk, kamu terima, kamu kalah. Itu yang terjadi. Oke, nah saya mau cerita ini dari tadi. Oke, next. Nah, ini adalah konflik dalam pikiranmu. Firman Tuhan bilang dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, yang aku perbuat. Itu adalah perang dalam pikiranmu. Aku tuh mau bikin ini loh, aku tuh mau mikir ini loh, aku mau ngomong ini, kok kenapa aku ngomong gini? Itu berarti battle di dalam pikiranmu, yang membuat kamu kalah atau kamu menang. Itu Rasul Paulus ngomong. Nah, terus, jadi solusinya gimana? Supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa melawan. Oke, next. Nah, kenali cara kamu berpikir. Kenali cara kamu berpikir. Ini otak kita yang
warna kuning, hijau, merah itu adalah neuron-neuron dalam otak kita. Saya baca ada satu tulisan ini tentang otak kita berpikir yang membantu saya memahami firman. Kenapa harus begitu? Coba ya. Jadi coba pikir, semua pikiran kita setiap kali Anda berpikir, nah itu akan menghasilkan yang namanya neurokimia. Nah, neurokimia ini bertugas menyampaikan pesan kepada saraf-saraf di otak. Nah, kemudian pada saat dia menyampaikan saraf di otak, otak itu akan adalah pusat komando. Jadi misalnya dia ngomong, ada berita ke kamu, kamu cantik deh, gitu kan? Terus kamu bilang, benar nggak ya aku cantik? Iya deh aku cantik. Nah, kamu akan ngirimin pesan itu ke otak. Otak akan mengadjust, mengatakan bahwa kamu itu memang cantik. Dia akan kasih komando. Nah, jadi neuron ini lama-kelamaan itu akan terhubung. Mereka akan terhubung dalam membuat pesan. Terus kalau pesan yang sama masuk terus-menerus, dia akan bikin jalur yang baru. Dia akan membuat jalur yang baru, kemudian jalur ini itu kan disebut dengan nama reticular activating system, Mas, bahasanya. Reticular activating system. Nah, ini. Jadi kalau ini nih apa gitu kan? Jadi ini menyaring jutaan data sensorik yang dikirimkan dalam otak, kemudian menyaring. Jadi tiap kali ada pesan, kemudian kalau kamu masuk, oke, aku cantik, dia akan bikin jalur baru. Terus yang kedua, aku cantik, dia akan bikin jalur baru. Nah, pesan yang terus menerus itu akan bikin jalur baru. Nah, jalur ini namanya reticular activating system. Dia akan memfilter. Misalnya, tiba-tiba ada yang ngomong, kamu gak cantik deh. Dia akan filter. Yang tidak cantik keluar. Tidak dipikirin. Dia cuma mikirin, saya yang cantik. Nah, ini yang membuat mengapa orang suka deny. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, kamu cantik. Terus dia tahu, karena sebelumnya dia taruh itu di otaknya. Dia sudah punya jalur kamu cantik. Lalu itu akan menambah jalurnya, memperkuat jalurnya. Kalau ada yang bilang, kamu gak cantik. Dia akan filter, tidak masuk. Nah, ini yang akan membuat kita tuh kenapa kita selalu mengalami apa yang kita percaya. Itu yang membuat kita selalu mengalami, aku nih gagal. Giliran masuk, aduh aku kejeduk pintu, iya memang aku gagal. Terus pas masuk, ternyata tiba-tiba kantor lagi ada inspeksi. Iya ya, kayaknya aku bakalan gagal deh, karena hari ini kantor lagi inspeksi. Kalau kamu bilang kamu itu pembawa sial, misalnya kamu ternyata hari ini diberikan penghargaan, kamu adalah karyawan terbaik, siswa terbaik, kamu akan ngomong, kayaknya ini cuma kebetulan. Karena otakmu, reticular activating system itu bikin jalur bahwa kamu tuh sial. Jadi dia memfilter, ada informasi lain selain yang sudah ditumpuk tadi. Sehingga kamu akan merasa bahwa enggak kok ini kebetulan, susah sekali bersyukur. Terus kalau misalnya ada yang bilang, kamu dipromosikan, kamu akan mikir, alah paling 3 bulan, habis itu turun lagi, kan aku sial. Nah, ini bikin jalur seperti gambar di sini, next ya. Nah, seperti ini nih kalau dia bikin jalurnya. Jadi informasi yang ditumpuk terus menerus dan dibuat jalur itu sama seperti kita tanpa sengaja tuh kita bikin jalur lumpur, terus akhirnya jadi jalur sendiri. Itu informasi yang berulang-ulang kita hidupi, berulang-ulang kita hidupi, itu akan jadi jalur seperti itu. Kamu kalau dari kecil dibilang gagal, terus dia akan jadi begini. Dan kalau kamu terus percaya, sampai tua kamu akan begini. Kalau dari kecil kamu selalu dibilang anak sial, sampai tua pun kamu akan semakin stuck di sini. Karena ini sesuatu yang dihidupi. Kalau sampai ada informasi lain yang masuk ke dalam otakmu, reticular system itu akan memfilter, kayaknya enggak deh. Karena sistem sebelumnya sudah masuk tertanam itu terus menerus. Nah, ini yang membuat kita sulit maju.
Nah, oleh karena itu kita bersyukur sekali firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Ini ada hubungannya enggak sama tadi kebohongan. Nah, ingat, kebohongan yang terus menerus itu bisa jadi kebenaran. Nah, ini pada saat kamu dibilang jahat, kamu jelek, kamu gagal, kamu akan selalu terkutuk, kamu sial. Itu kalau diulang-ulang terus di otakmu, setiap kali kamu dimarahin orang tuamu itu yang keluar, lama-lama kamu bilang ya udahlah aku sial sekalian gitu. Itu jadikan kebenaran aja. Nah, jadi caranya gimana supaya kita bisa mematahkan ini? Pertama, kalau iblis kasih kebohongan, maka satu-satunya antidot dari kebohongan adalah kebenaran. Ini kebenaran. Kebenaran yang ada dalam Kristus. Kamu harus kembali, kamu tuh siapa? Kamu tuh sial apa enggak? Kamu tuh dikutuk apa tidak? Kamu harus kembali ke situ. Terus yang kedua, karena tadi itu jalur yang dibentuk bertahun-tahun, maka untuk menghapus itu kita harus pakai jalur baru yang harus dibentuk juga terus-menerus. Kita sama-sama coba baca Filipi 4, ini kata kunci terakhir. Filipi 4 mulai dari ayat 4 sampai ayat 9. Coba ya kita baca. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kasih kata bold, senantiasa. Senantiasa itu artinya diulang-ulang. Betul, diulang-ulang. Mau kamu lagi sedih, mau kamu lagi happy, kamu harus selalu bersukacita. Always kata di dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman tahu Rasul Paulus waktu tulis di Filipi ini, surat ke Filipi, dia itu lagi di penjara. Orang bisa di penjara, tapi otaknya kemana-mana. Tapi ada orang yang bebas, tetapi otaknya di penjara. Nah, di sini Rasul Paulus kasih tahu kita, meskipun tubuhmu dibelenggu, selama otakmu kamu kasih bebas, kamu bisa kemana saja. Dan dia bilang gini, bersukacitalah senantiasa. Artinya kamu harus bikin jalur baru. Dengan cara lakukan terus menerus, senantiasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, cara saya bersyukur gimana? Cara saya bersukacita gimana gitu ya. Di ayat yang selanjutnya ayat 6, dia ngomong solusinya adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kamu ingin punya sukacita yang terus menerus, ucapan syukur. Doa. Coba ya, ini nih selalu works buat saya yakin teman-teman juga. Kalau lagi ngamuk, komplain, lagi banyak masalah, terus kamu masuk, atau kamu masuk ke mobil, kamu cukup bilang, terima kasih Tuhan. Itu dari kemarahan yang segini itu langsung ucapan syukur itu bikin langsung kita bisa cooling down. Itu bekerja dalam berbagai hal. Jadi pada saat kamu lagi ngamuk, ucapkan syukur. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ucapan syukur itu akan membuat jalur baru dari settingan sebelumnya. Nah, apa yang harus kita syukuri, apa yang harus kita lakukan dalam membuat jalur itu? Terus, next, kita lakukan ini. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kamu bingung gitu, gimana caranya aku keluar dari jalur yang sudah lama bertahun-tahun aku dikatain sial, kamu balas dengan pikirkan ini terus menerus. Itu harus, wajib dan senantiasa kalau kamu punya jalur baru. Jadi tidak hanya dipikirkan saat kamu di gereja. Di rumah, lagi ada masalah dan keluarga lagi diomongin itu langsung. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang patut dipuji, bla 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 bla. Pikirkanlah itu. Jadi itu akan bentuk jalur baru. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, apa yang terjadi? Ayat 7 sama 9 dia ngomong gini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara
hati dan pikiran kita. Coba perhatikan, orang yang tidak damai pernah berhasil? Gak pernah. Coba kalau kamu marah sama pacarmu, bisa gak kamu konsentrasi di sekolah? Kamu marah sama mamamu, bisa ngerjain tugas? Gak bisa, orang marah tuh gak bisa. Yang ada tuh orang yang damai. Nah, yang terakhir saya mau kasih tahu ini. Next. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu membantu kita ngingat. Jadi Filipi 4 ayat 8-9 kalau dalam versi bahasa Inggris, solusinya ada 3 juga. 1, think about such things. Apa yang harus aku pikir supaya aku tidak seperti tadi? Pikir yang tadi, semua yang baik dan sebagainya. Lalu put into practice, lakukan. Yang ketiga, experience peace of God. Jadi kalau kamu mulai bikin jalur baru, mulai mikir, lakukan. Kamu akan alami. Nah, permasalahannya gini. Seringkali saya nggak tahu saya harus mikir apa. Ayat apa yang harus saya pikirin? Iya toh, kalau ngomongin soal kamu dikutuk, kamu anak kutukan. Kan kita harus serang balik kan dengan jalur baru. Terus aku harus declare apa? Nah, itu biasanya karena kita tidak pernah tahu kebenaran. Jadi kamu harus mulai sekarang meditate. Nah ini kalau dalam New King James, ayat yang sama, dia kasih clue. Meditate on this thing. Nah meditate itu apa? Merenungkan siang malam. Semua tahu ya. Meditate dalam bahasa Inggris yang lain dia bilang ruminate. Ruminate itu apa ya? Meditasi itu kayak gimana ya? Oh meditasi itu berdoa, tutup lagi. Nah saya kasih tunjukkan, ini contoh meditasi yang terjadi dalam sapi. Kok dalam sapi gitu ya? Coba kita lihat. Ini sapi. Jadi tadi kan ruminate. Nah sapi itu adalah ruminant animal. Bukan animal yang suka bermeditasi, enggak gitu ya. Jadi meditasi itu berhubungan dengan proses ngunyah. Kalau kalian lihat di sini ada 5 numbers di situ. Jadi sapi itu kalau makan dia ngunyah kurang lebih 5-6 kali. Dan dia menghabiskan 6 jam. Jadi kalau kamu kasih dia rumput, dia akan ngunyah. Oke, dia masuk ke yang pertama, mulut, habis itu ke esophagus. Nah, habis itu dia ngunyah, terus dia akan keluarkan lagi ke mulut. Terus habis itu dia masukin lagi ke dalam abomasum. Terus habis itu dia akan keluarkan lagi, ngunyah lagi. Lalu dia akan masuk ke rumennya. Terus habis itu dikeluarkan lagi ke mulut. Jadi dia ngunyah, masukin, keluarin lagi, ngunyah lagi sampai halus, masukin lagi. Terus kalau masih ada sisa, ngunyah lagi sampai halus, terus masukin lagi sampai masuk. Nah itu yang disebut dengan nama meditasi. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kamu gak akan hanya bisa saat teduh 30 menit, gak bisa. Tiap detik kamu punya perang di dalam otakmu. Gimana 30 menit itu bisa membantu kamu? Jadi kamu harus punya kekuatan firman Tuhan. Nah, kalau saya ingat, ini yang saya tutup, sudah jam 12. Kalau saya ingat firman ini, tiba-tiba kemarin saya flashback. Kalau saya mengimani kata-kata orang dulu sama saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini, teman-teman. Saya ingat banget tetangga saya bilang, kamu tidak akan lulus SMA. Papamu gak punya uang. Saya dibilang keluarga miskin. Saya selalu dikatain kamu bakal gagal. Meskipun kamu dapat beasiswa, kamu gak mungkin punya uang untuk sekolah di luar pulau. Orang tuamu gak punya uang. Adik saya ada 4. Kalau saya pergi sekolah, berarti kan uangnya semua habis di saya. 3 adik saya sekolah enggak. Kalau saya imani itu, saya enggak akan pernah di sini. Bahkan saya pernah dibilang gini sama papa saya ya. Saking banyaknya dia dapat omongan dari orang, karena orang tua saya guru. Guru zaman itu sangat miskin, teman-teman. Jadi papa saya lagu ngomong ke saya.
Sudah ya Santi, pokoknya papa sekolahkan kamu sampai SMA, yang penting kamu gak hamil di luar nikah aja itu sudah bahagia. Ngomong gitu. Pada saat saya dengar itu, saya tuh nangis. Karena kok sesempit itu ya, sedangkan itu masa depan saya. Kok saya lahir terus diciptakan Tuhan hanya untuk sampai SMA, yang penting saya gak hamil di luar nikah. Karena waktu itu di daerah NTT, itu banyak orang yang hamil di luar nikah. Sehingga orang tua itu hanya berjuang supaya anaknya gak hamil aja sampai SMA. Itu yang terjadi. Sehingga mimpi saya untuk sekolah itu hanya bisa saya share kepada diri saya dan Tuhan. Waktu saya ngomong kepada mama saya lempar prospektusnya Petra kan masuk ya. Terus saya bilang, Ma ini ada kampus bagus, ada beasiswa. Mama saya lempar itu ke dinding. Pergi kamu pakai kulit kacang. Dulu ada iklan namanya kacang Garuda, ingat ya. Jadi kacangnya itu dia naik pesawat. Nah mama saya ngomong kalau kamu mau pergi naik tuh kulit kacang Garuda maksudnya. Jadi sama sekali dia ngomong bahwa tidak akan bisa pergi. Papa saya ngomong gini, papa harus jual tanah mana nak? Harus jual sapi berapa? Pohon tuak berapa untuk sekolahin kamu? Kita gak punya apa-apa. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen maju. Aku gak mau berakhir di sini gitu ya. Kalau Tuhan ciptakan saya dengan susah payah, punya mimpi kepada saya, kenapa saya harus berakhir di sini gitu kan. Nah kita tuh kan kadang-kadang given ya, orang tua kita datang, kita kan gak memilih orang tua ya. Tiba-tiba kita harus mewarisi masalah yang orang tua punya. Loh aku gak minta, kok aku harus ikut-ikutan ngurusin orang tuaku. Kenapa aku harus dilahirkan di orang tua seperti ini gitu kan. Kenapa harus miskin gitu kan. Kenapa harus guru waktu itu. Tapi saya sama sekali waktu itu tidak berpikir demikian. Puji Tuhan. Nah saya bawa Alkitab ini, saya waktu lihat Alkitab ini Alkitab yang saya punya pertama kali waktu SMP. Saya ingat di mana air mata saya jatuh. Di area sekitar Filipi ini. Saya ingat waktu itu saking banyaknya orang yang bilang saya gak akan berhasil, kamu ngalah aja, kamu punya 3 adik, kamu gak akan berhasil. Saya bilang gini, Tuhan aku cuma punya Tuhan. Gak akan ada orang lain yang mampu tolong saya kalau bukan Tuhan. Sehingga saya bulatkan tekad. Nah kalau kita ngomong bulatkan tekad, kita kan kalau dalam bahasa Inggris ngomong apa? I made up my mind. Saya bulatkan tekad, saya lawan balik. Bahwa saya bisa bersama Tuhan. Nah saya mau tunjukkan yang terakhir, ada satu gambar. Yang saya lakukan adalah saya doa puasa untuk dapat beasiswa. Beasiswanya untuk cover untuk uang sekolah. Terus hidupnya gimana, saya nggak mikir. Saya berusaha berpikir apa yang saya sanggup saya pikirkan, sisanya saya nggak overthinking, saya serahkan kepada Tuhan. Nah saya ingat ini adalah kapal yang membawa saya ke Surabaya. Dan saya tidur di dek ini. Tetapi waktu pertama kali saya tidak dapat tempat ini karena diambil sama orang Ambon sama orang Papua. Jadi itu 3 daerah, jadi Dobon Solo itu kawasan timur Indonesia, dia pergi. Saya berperang, berantem sama orang Papua karena orang Papuanya ngambil cowok lawan cewek. Ya waktu itu terus teman saya bilang sudahlah nanti perang antar suku. Jadi di Dobon Solo itu ada perang antar suku ya. Orang timur lawan orang Papua. Gara-gara saya nggak mau perang antar suku. Akhirnya saya tidur di dek. Jadi di dek itu tidak ada tempat tidur. Kita tidur dengan dek. Jadi kalau hujan kita kena hujan, panas kena panas. Kalau kena ombak ya saya kena basah. Dan saya sendiri. Orang tua saya nggak mungkin antar saya karena uang nggak ada. 3 adik saya harus disekolahkan. Waktu itu saya bilang dalam pikiran saya tidak mau gagal. Sesusah ini saya datang, saya harus berhasil. Kalau saya memberi makan pikiran orang lain yang mengatakan bahwa saya gagal, kamu sial lahir dari anak guru, kamu tidak akan pernah punya, kamu tidak akan pernah berhasil. Saya akan tidak pernah naik kapal ini dan saya akan kembali dengan tangan kosong. Jadi saya bilang waktu itu ini yang pertama dan yang terakhir.
saya akan berhasil, saya pulang naik pesawat. Dan itu saya imani. Jadi saya hidup, waktu itu masuk ke Petra, memang gak ada uang untuk hidup hari-hari. Mama saya masih cuma kasih saya 100.000. 50.000 uang kos, 50.000 saya makan. Jadi saya bagi 30 hari, satu hari 200. 200 itu hanya bisa sayur sama telur, atau sayur sama tahu, atau sayur sama tempe. Dan saya masak sendiri. Itu bertahan selama 2 semester. Semester kedua saya cari kerja. Jadi saya kerja 6:30, lanjut kuliah lagi, sore saya kerja lagi. Jadi saya kerja dari jam 7 sampai jam 10. Untuk supaya saya bisa menghidupi. Tapi teman-teman, pada saat kamu mampu berpikir dan membuat jalur yang baik dalam hidupmu, menantang balik arus kata orang, kamu bisa bersama Tuhan. Tuhan buka jalan. Mana ada yang bisa berpikir, saya bisa S3, teman-teman orang tua juga enggak, kok bisa sampai UK. Tapi saya sudah pikir itu dari lama. Kalau orang tanya, wih puji Tuhan ya, kamu pasti kaget. Enggak, itu udah dari saya SMA. Jadi kalau masuk ke tempat kerja, tempat belajar saya punya peta. Dan di peta itu saya lihat semua negara. Dan saya taruh, saya mau ke negara mana. Dan saya doakan, one day aku akan ke sini, one day aku akan ke sini. Jadi itu sudah ada di kepala saya. Jadi kalau orang bilang apa yang kamu sekarang adalah pikiran kamu masa lalu, itu benar. Hidupi pikiran yang bagus. Orang suka bilang, aduh aku takut gagal. Ya ampun, hidup itu cuma sekali, satu kali gagal apa bedanya sih, kamu udah berkali-kali gagal juga. Gak ada nothing tulus lah dengan mencoba. Coba saja, sampai sekarang saya tetap gagal. Saya baru gagal kemarin, dapat surat cinta dari penerbit publikasi saya, ngatakan bahwa kamu gagal, papernya jelek lah, bahasanya gak enak. Ya saya cuma, ya udahlah gagal, mau gimana, coba lagi, ini usaha yang ke-10 dalam 2 tahun. Dan saya sudah habis hampir puluhan juta untuk publikasi jurnal. Tapi saya merasa gak apa-apa. Gagal itu biasa, semua orang menghadapi kegagalan. So guys, teman-teman, saya tutup dengan ini. Bahwa be careful how you think. Hati-hati cara kamu berpikir. Mungkin kamu sekarang adalah produk pikiran kamu 5 tahun terakhir. Kalau kamu gak mau berjalan di tempat yang sama, mulai berubah cara berpikir kamu. Kalau tidak, dari lahir sampai mati, kamu tidak akan pernah mengalami apa yang Tuhan janjikan, kamu akan di situ-situ aja. Jadi sekarang saya undang kita semua bangkit berdiri. Coba kita pikirin masing-masing. Ini PR buat teman-teman. Coba mengidentifikasi. Pikiran apa yang suka saya kasih makan 5 tahun terakhir? Sejak kapan pikiran itu muncul? Kenapa saya mulai berpikir seperti itu? Apa itu karena mama? Atau karena papa? Atau karena kakek? Atau karena orang lain yang ngomong? Atau karena nonton film? Apa yang mulai membuat saya berpikir seperti itu sehingga saya dipenjarakan oleh pikiran saya? Kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi masalahmu, belajar cari solusi, ambil strategi sebaliknya. Declare dirimu bahwa kamu pemenang. Kamu penenang, kamu tuh memang orang yang sudah dimenangkan dan kamu mampu memenangkan peperangan kamu. Kamu punya kemampuan untuk melawan semua pikiran negatif. Apapun itu, Tuhan kasih power di tanganmu untuk menangkal itu. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Sikiara malama sikiara